Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Fitri Fadila, NIM A41020019 dari kelas B. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang John Locke untuk memenuhi tugas ujian akhir semester filsafat pendidikan. John Locke dilahirkan pada tanggal 28 Agustus 1632 di Warrington, Somerset. Keluarganya berasal dari kelas menengah dan ayahnya memiliki beberapa rumah dan tanah di sekitar Pensport. Ayahnya juga bekerja sebagai pengacara dan melakukan tugas-tugas administratif di pemerintahan lokal. Tahun 1647, Locke belajar di sekolah Westminster yang saat waktu itu merupakan sekolah terkenal di Inggris. Pendidikan di sana berpusat pada pelajaran bahasa-bahasa, yaitu bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani. Tahun 1652, Locke mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan di Sekolah Gereja Kristus, Oxford, dan tinggal di sana sejak bulan Mei 1652. Di sekolah itu, Locke tidak mendapatkan nilai yang mengesankan ketika ia mendapatkan gelar hingga strata 2, karena ia kurang menyukai metode skolastik dalam berdebat dan ia juga kurang menyukai tema-tema metafisika dan logika. Malah, Locke lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca karya-karya sastra. Setelah itu, Locke mulai menyukai bidang medis. Sebagaimana tertulis di beberapa catatan pribadi Locke yang ditulis pada periode akhir dekade 1650-an, ia membuat banyak catatan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan dan pengobatan. Melalui minatnya dalam bidang medis, Locke mulai meminati filsafat alam sejak tahun 1658. Awal tahun 1660, ia bertemu dengan Robert Boyle. Sejak tahun 1660, Locke menambahkan minatnya dengan membaca filsafat mekanis yang baru muncul, yang dimulai dengan membaca karya Boyle. Selain itu, ia juga mulai rajin membaca karya-karya Descartes. Perhatian Locke pada saat itu tidak terbatas pada bidang medis dan filsafat saja, melainkan filsafat alam saja, namun juga pada bidang politik. Situasi politik di Inggris pada waktu itu memang sedang bergejolak. Cromwell yang waktu itu telah mengubah sistem politik Inggris meninggal pada tahun 1658, sehingga terjadi perubahan lagi di bawah pemerintah Raja Charles II. Charles II menghendaki pemerintah yang dengan kuat menguasai negara dan gereja Inggris, dan Locke pada waktu itu mendukung pemerintah Charles II. Pada bulan November hingga Desember pada waktu itu, ia membuat karangan singkat untuk menanggapi pandangan Edward Bagshau yang menegaskan perlunya hakim sipil dalam menentukan bentuk-bentuk ibadah keagamaan. Kemudian tahun 1661 sampai 1662, Locke menulis 2 karya lagi dalam bahasa Latin. Karya pertama menegaskan lagi tesis yang dipakai untuk melawan argumentasi Bagshau, dan karya kedua berisi penolakan terhadap posisi Gereja Katolik Roma yang menyatakan Alkitab perlu ditafsir tanpa ada kesalahan melalui lembaga magisterium. Tahun 1661, Locke menjadi dosen di sekolah belajarnya dulu, yaitu Sekolah Gereja Kristus. Di sana ia mengajar bahasa Yunani dan bahasa Latin. Kemudian tahun 1664, ia menjadi petugas sensor dalam bidang filsafat moral. Selama periode ini, Locke melanjutkan minatnya pada bidang pengobatan dan filsafat alam. Kemudian Locke belajar kepada Thomas Willis selama tahun 1661 sampai 1662 dan mempelajari kimia pada tahun 1663 kepada Boyle. Tahun 1665, Locke menjadi sekretaris Walter Fane yang bertugas melakukan misi diplomatik ke berbagai negara, sehingga Locke harus meninggalkan Inggris pada bulan November dan kembali pada bulan Februari. Sekembalinya dia ke Inggris, ia melanjutkan studinya dalam bidang kimia dan fisiologi. Tahun 1666, Locke bertemu dengan Lord Ashley. Pada tahun 1667, Locke pindah ke Oxford menuju London untuk bekerja di rumah Lord Ashley. Locke tinggal di sana selama 8 tahun. Selama di London, Locke membaca buku-buku pengobatan dan ia juga mendapatkan pengalaman langsung dalam soal klinis karena ia menjadi asisten dari seorang dokter yang bernama Thomas Sydenham. Locke menemani Sydenham dalam perjalanannya dan membuat catatan-catatan tentang soal-soal kesehatan yang akhirnya ia bukukan dengan judul The Arte Medica. Selain meningkatkan kemampuan dalam bidang kesehatan, perkenalan Locke dengan Lord Ashley juga menambah pengalaman Locke dalam bidang politik.
Setahun setelah datang ke London, Locke menulis esai tentang toleransi, yang isinya sangat berbeda dengan dua karya yang ia tulis sebelumnya. Pada tahun 1669, Lord Ashley melibatkan Locke dalam urusan pendirian koloni baru di Carolina. Locke menjalani tugasnya dalam membantu Lord Ashley hingga ia meninggalkan Inggris menuju Prancis pada tahun 1675. Hingga tahun 1670, Locke belum dikatakan sebagai seorang filsuf, tapi ia mulai mengorganisir suatu pertemuan dengan beberapa temannya untuk berdiskusi mengenai topik-topik tertentu. Ada tulisan tentang epistemologi yang ditulis pada tahun 1671 berdasarkan diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Locke. Selama tahun 1672, waktu Locke dipakai untuk mengerjakan tugas-tugas administratif. Pada bulan Maret tahun 1672, Lord Ashley diangkat sebagai pangeran dari Shaftesbury dan Locke tetap membantunya hingga Lord Ashley keluar dari jabatan tersebut pada tahun 1673. Pada bulan November 1675, tugas Locke usai dan Locke pergi ke Prancis. Locke tinggal di sana selama kurang lebih 3,5 tahun. Pada tanggal 4 Januari tahun 1676, Locke tiba di Montpellier dan ia berteman dengan dua dokter Protestan yang bernama Charles Barbeirac dan Pierre Magnol, serta seorang filsuf Kartesian, Sylvain Regis, yang menjadi guru bahasa Prancis bagi Locke. Setelah mempelajari bahasa Prancis, Locke mulai membaca buku-buku dalam bahasa Prancis. Selama di Montpellier, Locke meneruskan pembelajarannya dalam bidang filsafat. Sebagaimana tertulis di dalam jurnal pribadinya, bulan Februari tahun 1677, Locke meninggalkan Montpellier dan menuju Paris. Ia bermukim sebentar di Paris, lalu berpergian ke beberapa tempat hingga tahun 1678, Locke kembali ke Inggris. Ketika Locke memutuskan untuk kembali ke Inggris pada bulan Mei tahun 1679, situasi politik di Inggris sedang mengalami krisis. Locke melarikan diri ke Belanda untuk mencari suaka politik. Locke memutuskan perhatian kepada politik. Hal itu disebabkan Lord Ashley, yang merupakan sahabat Locke, adalah salah satu pemimpin kaum yang anti terhadap pemerintahan Raja Charles II. Raja Charles II melihat Lord Ashley sebagai musuhnya dan ingin membunuhnya. Namun beberapa kali usahanya itu gagal. Hal itu mendorong Lord Ashley untuk melarikan diri dari Inggris menuju Belanda. Sampai pada akhirnya tahun 1682, Lord Ashley meninggal di Belanda pada bulan Januari tahun 1683. Kehidupan Locke di Inggris turut terancam karena gerakan-gerakan dari kaum anti pemerintah Charles II masih terus ada, sehingga ia terus dicurigai sebagai pengkhianat oleh pemerintah. Akhirnya Locke meninggalkan Inggris pada tahun 1683 dan menuju Rotterdam, Belanda. Di Belanda, Locke melakukan kontak kepada beberapa politikus Inggris yang sedang melarikan diri juga. Tahun 1684, nama Locke tercantum di dalam daftar pencarian orang dari pemerintahan Belanda, sehingga mengharuskan Locke harus bersembunyi dan berpindah tempat hingga bulan Mei 1685. Disinilah Locke menyelesaikan karya terpenting lainnya, yaitu esai tentang pemahaman manusia, yang mana ia kirim salinannya ke Inggris pada tahun 1686 dengan amat hati-hati. Karya itu dikerjakan selama 1 tahun, yaitu tahun 1685 hingga 1686 di Amsterdam. Locke memang telah lama bergumul soal toleransi agama sesuai konteks politik Inggris. Namun, dorongan langsung terhadap pembuatan karya itu adalah pencabutan kembali Maklumat Nantes pada bulan Oktober 1685. Pemilihan bahasa Latin dalam karya itu menunjukkan bahwa karya itu ditujukan Locke kepada pembaca Eropa secara luas. Karya itu terbit pada bulan Mei tahun 1689 dan diterbitkan secara anonim. Situasi politik Inggris kembali berubah ketika William dari Orange berhasil menjadi pemimpin Inggris dan menyebabkan James II harus melarikan diri dari Inggris. Akhirnya Locke kini dapat pulang ke Inggris pada bulan Februari tahun 1689. Bahkan ia ditawari posisi sebagai diplomat, namun ia menolak karena alasan kesehatan. Tahun 1689, Locke menjalin hubungan dengan Newton. Keduanya sering bertemu untuk berdiskusi dan juga mengirim surat untuk membahas topik-topik tertentu. Topik utama yang menjadi minat mereka berdua adalah penafsiran Alkitab.
Pada bulan Juni tahun 1696, ia mulai melakukan pekerjaan untuk pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi dan koloni-koloni Inggris. Selain mengurus masalah-masalah negara, Locke juga berpolemik sebagai Edward Stillingfleet, seorang uskup gereja Anglikan. Bulan Juni tahun 1700, Locke pensiun dari pemerintahan. Ia menjalani sisa hidupnya selama 4 tahun, dengan tenang dan tidak terlalu mengunjungi London. Meskipun demikian, Locke masih mengerjakan tulisan lainnya yang berjudul Parafras dan Catatan terhadap Surat-surat Rasul Paulus. Karya ini menyatakan kedalaman karakter religius dari pemikiran Locke. Kesehatan Locke makin menurun karena ia menderita penyakit asma. Kunjungan terakhir ia ke London itu pada bulan Januari tahun 1698 karena dipanggil oleh Raja William II, sehingga membuat kesehatan Locke semakin buruk. Ia meninggal tanggal 28 Oktober tahun 1704 dan ia dikuburkan di Highclere. Pemikiran John Locke menampilkan perhatiannya yang begitu besar bagi kondisi natural alam dan manusia. Maksudnya sendiri, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran manusia belum berfungsi atau masih kosong, ibarat sebuah kertas putih yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia tersebut. Penerapan yang diambil dari pemikiran John Locke tadi. Pemikiran John Locke menerapkan aliran empirisme dalam dunia pendidikan. Empirisme sendiri itu mempunyai arti suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu empeiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Aliran ini menegaskan bahwa pengetahuan manusia berdasarkan pengalaman atau bisa kita ambil dari kata-kata John Locke. Salah satu dedengkotnya yaitu manusia itu ibarat tabula rasa yang nantinya akan diwarnai oleh keadaan eksternalnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.